Izin memperkenalkan diri, nama saya Marsha Iza Asfara dengan NIM F1D1236016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas yang sudah diberikan, yaitu apa saja pemanfaatan dari energi panas bumi atau geothermal secara langsung dan tidak langsung. Nah, sebelumnya pemanfaatan energi panas bumi ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan secara tidak langsung. Nah, pemanfaatan energi panas bumi secara langsung yaitu penggunaan panas atau fluida panas bumi secara langsung untuk aplikasi non-listrik seperti pemanasan bangunan melalui sistem pemanas listrik, pengeringan hasil pertanian, budidaya ikan, dan pemandian air panas. Sedangkan pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung itu yaitu proses mengubah energi panas bumi menjadi energi lain, terutama listrik, melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, langsung saja contoh pemanfaatan energi panas bumi secara langsung. Yang pertama yaitu ada pemanasan greenhouse pertanian di Dieng, Jawa Tengah. Nah, di Dieng ini petani bekerja sama dengan BRIN atau BPPT memanfaatkan panas bumi untuk menghangatkan greenhouse agar tanaman seperti kentang, tomat, paprika, dan lainnya itu tumbuh stabil meskipun suhu malamnya sangat dingin. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu fluida panas atau air panas geothermal dari manifestasi permukaan atau sumur dangkal dialirkan melalui pipa tertutup menuju ke greenhouse. Nah, fluida itu tidak langsung mengenai tanaman, panas disalurkan melalui heat exchanger untuk memanaskan udara di dalam greenhouse. Selanjutnya, udara hangat diedarkan menggunakan kipas kecil atau ventilasi. Nah, fluida yang sudah mendingin dikembalikan atau dialirkan keluar secara aman. Suhu di dalam greenhouse menjadi stabil sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius, mendukung fotosintesis dan mengurangi adanya embun beku. Contoh pemanfaatan yang kedua yaitu pemanas kolam budidaya ikan di Lahendong, Sulawesi Utara. Nah, di sekitar area PLTP Lahendong ini, panas bumi dimanfaatkan untuk menghangatkan kolam ikan nila dan lele. Peternak memanfaatkan air panas untuk menaikkan suhu kolam agar optimal. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu air panas geothermal dialirkan ke heat exchanger untuk menjaga agar mineral dan kandungan kimianya tidak masuk ke dalam kolam. Nah, air kolamnya dipanaskan secara tidak langsung. Air kolam masuk ke pipa, mengambil panas dari fluida geothermal. Nah, suhu di kolam itu dijaga pada kisaran 26 sampai 30 derajat Celcius untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Nah, fluida geothermal setelah dipakai dipindahkan kembali atau digunakan untuk pemanasan lain. Nah, pertumbuhan ikan ini meningkat karena suhu stabil, lalu metabolismenya meningkat, dan waktu panennya akan lebih cepat. Nah, selanjutnya juga ada pemanfaatan langsung dari energi panas bumi yang umum digunakan oleh masyarakat, yaitu pemandian air panas. Nah, salah satu contohnya yaitu pemandian air panas di Ciwidey, Jawa Barat. Nah, mekanisme kerjanya sendiri itu yaitu air panas alami dari sistem geothermal keluar ke permukaan. Lalu air dialirkan melalui pipa menuju ke kolam pemandian. Nah, temperatur atau suhu diturunkan dengan pencampuran air dingin jika terlalu panas. Nah, masyarakat memanfaatkannya untuk rekreasi, liburan, kesehatan, dan maupun terapi. Nah, selanjutnya pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung. Nah, untuk pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung ini yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kita ambil contoh nyata di Indonesia yaitu PLTP Wayang Windu di Jawa Barat. Nah, PLTP ini sendiri menghasilkan listrik dengan memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan uap. Nah, kemudian uap ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, dan generator inilah yang mengubah energi mekanik putaran turbin menjadi energi listrik. Nah, untuk cara kerjanya sendiri atau mekanisme kerjanya yaitu pertama dilakukan pengeboran sumur panas bumi hingga mencapai sumber air panas atau uap di bawah permukaan bumi. Nah, uap panas tersebut dari dalam bumi dialirkan melalui pipa ke permukaan untuk menggerakkan turbin. Nah, PLTP ini terbagi lagi beberapa jenis yang mengklasifikasikan cara kerjanya berdasarkan sumber uapnya, yaitu PLTP uap kering, PLTP uap kilat, dan PLTP siklus biner.
Nah, PLTP uap kering ini menggunakan uap langsung dari reservoir untuk memutar turbin. Lalu PLTP uap kilat ini menggunakan air panas bertekanan tinggi yang diubah menjadi uap saat tekanan dilepaskan untuk menggerakkan turbin. Nah, sedangkan PLTP siklus binir ini menggunakan air panas bumi dari reservoir bersuhu lebih rendah untuk memanaskan fluida sekunder atau cairan dengan titik didih rendah yang kemudian menguap dan memutar turbin. Nah, setelah tadi uap dialirkan, selanjutnya uap yang dihasilkan akan memutar sudu-sudu turbin. Nah, turbin ini terhubung langsung dengan generator. Ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar dan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, setelah digunakan untuk memutar turbin, uap akan didinginkan menjadi air di kondensor. Nah, air ini kemudian diinjeksikan kembali ke dalam bumi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem panas bumi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.